Rabu 29 Mei malam, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky di 6 titik lokasi yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Prarekonstruksi yang dilakukan oleh aparat mendapatkan atensi dari warga sekitar yang penasaran yang memadati area sekitar lokasi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kecewa karena tidak diberitahu terlebih dahulu oleh petugas kepolisian akan ada prarekonstruksi. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari, kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Kasus pembunuhan dua sejoli di Cirebon semakin blunder setelah muncul pengakuan mengejutkan dari salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Saka mengungkap kalau saat pembunuhan sadis itu terjadi pada 27 Agustus 2016, ia berada di rumah. Saka juga menerima penganiayaan dari sejumlah oknum polisi yang memaksanya mengaku sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saka merupakan satu-satunya terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang telah bebas. Saka mendapat hukuman paling ringan dibanding 7 pelaku lainnya, yakni 8 tahun penjara. Lantaran saat peristiwa naas tersebut, Saka masih berusia 16 tahun atau masih di bawah umur. April 2020, Saka bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Gimana kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Kejanggalan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki juga diungkapkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Titin menyebut terdapat perbedaan antara isi BAP dengan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, dan perut, tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh. Saat dilakukan otopsi kan begitu sudah dikubur, diangkat kembali itu masih utuh. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Di tuntutan yang disabet pakai celurit itu Eki. Jadi itu kenapa kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. 8 tahun berlalu, ayah Muhammad Rizky alias Eki, pacar Vina, yang juga tewas dalam pembunuhan sadis 2016 silam, akhirnya buka suara usai kasus pembunuhan sang anak kembali ramai diperbincangkan. Dalam video yang viral di sosial media pada 17 Mei 2024 lalu, Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Resort Cirebon Kota, mengaku terus berupaya untuk menangkap para pelaku yang masih buron. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama
dengan reskrim. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Sementara tim kuasa hukum keluarga korban Vina merasa tak yakin Peggy Setiawan alias Peron merupakan pelaku pembunuhan Vina yang selama ini dicari polisi. Mereka juga menilai pihak kepolisian terlalu gegabah menghapus 2 nama dari DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Untuk Kepolisian Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, tidak pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali. Dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, ataukah memang ada atau tidak gitu. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu sebabnya, alasannya apa. Teka-teki kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki masih belum terpecahkan. Sejumlah kejanggalan pun masih ramai dibicarakan. Meski 1 orang DPO yang disebut-sebut sebagai otak di balik pembunuhan tersebut telah ditangkap, ini tak lantas membuat keluarga korban puas. Reputasi dan akuntabilitas kepolisian dipertaruhkan. Mampukah kepolisian menyelesaikan semrawut misteri pembunuhan kedua sejoli yang telah 8 tahun terkubur? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.